Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya mau menanggapi tentang baru-baru ini Presiden kita, Pak Jokowi, mengajak seluruh partai politik dalam koalisi Indonesia Kerja. Dalam kabinet Jokowi itu kan ada beberapa partai politik dan mungkin kepada seluruh bangsa ini Pak Jokowi menghimbau, mengajak agar hentikan politik identitas, dan para koalisi di pemerintahan Jokowi ini juga menyanggupi, mengiyakan, menyetujui bahwa hentikan politik identitas. Tidak produktif kita bicara tentang agama, kita bicara tentang dikotomi antara Islam dan nasionalis, itu tidak sehat, tidak produktif. Kita lebih baik bicara tentang kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, hukum, pendidikan. Kita bicara tentang aspek-aspek pembangunan yang lebih produktif, sehingga akan kita pilih siapa yang paling cocok. Tapi kalau tetap dengan dikotomi politik identitas SARA, maka pemilihannya berdasarkan kalau yang Islam memilih yang Islam, tidak penting mutunya. Kalau yang nasionalis memilih yang nasionalis, tidak penting mutunya juga. Kali ini Presiden Jokowi sudah mengajak kita semua, bangsa ini, mari kita tinggalkan politik identitas. Mari kita bahas tentang kualitas calon pemimpin kita yang layak, yang lebih pantas untuk memimpin bangsa ini, memajukan ekonomi, keadilan, pendidikan kita, kesehatan, dan lain-lainnya. Kelihatannya apa yang digerak oleh Nasdem sekarang ini, Partai Nasdem, saya lihat bermanuver untuk merealisasikan ini. Tidak lagi kita membahas soal-soal politik identitas. Maka muncul nama-nama seperti Anies Baswedan, Jenderal Andika Perkasa, munculan nama Ganjar Pranowo. Jika Ganjar atau Andika Perkasa dipadankan dengan Anies Baswedan, maka kelihatannya target Pak Surya Paloh, Nasdem, berarti sudah, karena Anies selama ini dikesankan mulai dari Pilkada 2016, Pilkada DKI, Anies dikesankan sebagai kelompok pro Islam, syariat. Dikesankan begitu, dilabelkan oleh sebagian masyarakat kita. Ketika dipadankan dengan Andika Perkasa atau dengan Ganjar Pranowo yang nasionalis, maka diharapkan duet semacam ini atau formasi seperti ini mampu meniadakan politik SARA, politik identitas. Saya mau mengatakan, pertama, politik identitas ini sudah ada berpuluh-puluh tahun. Mungkin sejak negara ini berdiri, bangsa ini berdiri. Minimalnya sejak pemilu. Saya itu ikut pemilu sejak tahun 1977. Sampai hari ini isunya tetap sama. Tetap Islam versus nasionalis. Pertanyaan saya, bisakah politik identitas, isu SARA ini bisakah terhapus dari Indonesia, dari pemilu ke pemilu? Bisa atau tidak? Bisa apabila begini, tidak bisa apabila begini. Begini ceritanya. Dulu zaman Orde Lama itu punya banyak partai. Banyak partai ini partainya SARA-SARA semua. Ada partai Katolik, ada partai Kristen, ada partai Buddha, ada partai Islam itu ada banyak, Murba, apalagi macam-macam. Yang Kristen Parkindo dan macam-macam, banyak sekali. Itu semua identitas itu. Ketika muncul Orde Baru, semua difusi, semua partai-partai sebanyak-banyak itu difusi menjadi 3 partai. Golkar, dulu Golkar dianggap tidak partai ya. Golkar dianggap milik pegawai negeri, pemerintah, polisi, tentara. 2 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan
P3, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi semua nasionalis masuk ke PDI, semua yang Islam masuk ke P3. Polisi, tentara, PNS, karyawan BUMN, mereka masuk Golkar, golongan karya. Partai ini sudah membawa SARA sejak dulu, sehingga setiap pemilu yang mengangkat Islam ya P3, yang mengangkat nasionalis ya PDI. Juga Golkar juga mengangkat nasionalis. Pemilu selalu dimenang oleh kelompok nasionalis juga. Seperti ulasan saya di edisi yang lalu. Jadi awal mula adalah partai. Sumber persoalannya berada di partai. Partai yang memainkan isu ini berdasarkan faksi mereka sebelumnya. Seperti di PDIP itu kan ada banyak faksinya. Di P3 juga begitu. Tapi ada yang pecah. Sekarang muncul banyak belasan partai lah. Ada PAN, ada PKB. Citranya bahwa PKB orang NU, PAN orang Muhammadiyah. Citranya begitu, tapi yang terjadi tidak selalu begitu. Apakah dengan formasi calon presiden atau formasi caleg-caleg, formasi calon kepala daerah, apakah bisa meredamkan politik identitas? Saya kira tidak. Politik identitas bisa ditinggalkan bukan startnya dari calon, caleg atau capres atau calon bupati, calon wali kota, calon gubernur atau wakil gubernur, bukan. Tapi embrionya dari partai, bukan dari calonnya, dari partainya. Jika sekarang ada dikotomi antara politik identitas Islam versus nasionalis, berarti sampai sekarang ini masih ada partai yang memikul SARA. Masih ada partai begitu yang memainkan SARA. Berarti itu partai itu beridentitas SARA. Kalau di negara biasanya, startnya itu bukan dengan kita mengatur-ngatur formasi calon, tetapi kita mengaturnya dari lini partai. Tidak diperkenankan partai berdiri berdasarkan agama. Tidak diperkenankan partai berdiri berdasarkan suku, berdasarkan ras, berdasarkan golongan. Sudah tidak diperbenarkan dari situ. Kalau di negara bijaksana, partai-partai yang masih berlabel SARA harus dibubarkan. MK, Mahkamah Konstitusi harus menggelar sidang, menggelar perkara untuk memutuskan mana partai-partai yang membawa unsur SARA. Dibubarkan. Tidak boleh dipelihara dari partainya ya langsung. Lihat, mereka punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jika ada unsur SARA, bubar. Cabut perizinannya, dicabut. Akte notarisnya dicabut. Tidak bisa dengan formasi calon. Kenapa? Kita lihat contoh, kemarin di 2019, Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin. Itu kan diharapkan, apalagi Pak Ma'ruf Amin adalah tokoh Islam. Dia juga tokoh di MUI. Tidak bisa dibendung. Keras, bentrok keras. Persaingan keras di pemilu 2019 kemarin. Isu SARA, isu agama sangat dominan. Padahal formasinya sudah nasionalis Jokowi dan Islamik Kiai Ma'ruf Amin. Tetap tidak bisa. Jadi tidak bisa dimainkan lewat calon. Tidak bisa. Karena suara berasal dari partai. Yang duluan SARA, yang duluan politik identitas itu mainan partai. Coba lihat. Anies itu setahu saya dulu sampai sekarang lah, Anies Baswedan itu sebenarnya dia itu image-nya itu nasionalis dia. Anies itu adalah nasionalis sebenarnya. Tapi ketika dalam rangka untuk menang pilkada, dia masuk ke dalam isu SARA, ke dalam politik identitas. Kenapa begitu? Yang penting kan menang pemilu, menang pilkada. Calon itu rata-rata itu sudah ingin menang. Namanya ingin menang, sudah tidak tahan berkuasa, mau mencari kekuasaan, tidak tahan lagi.
Ya, semua jalan dilewati. Apapun yang penting kamu bisa membawa suara saya, buat saya di TPS, tempat pemungutan suara. Saya ada dalam kelompok kamu. Saya ikuti kamu. Saya mengakomodasi kamu. Punya kepentingan. Isu yang dimainkan oke. Yang penting ada suara. Membawa suara. Saya percaya politikus sudah kebelet ingin berkuasa. Maka jalan baik, jalan tidak baik, jalan negatif ditempuh. Cara putih, cara hitam ditempuh saja. Sekarang oke, setuju tidak politik sara, tidak politik identitas. Tapi tiba waktunya di saat pemilu, persaingan sudah keras. Sudah mulai takut tidak dapat suara. Takut tidak ada pemilih. Ikuti aja. Apa maunya publik, layani isunya. Apa maunya publik, masyarakat, mainkan isu itu. Yang penting dapat suara. Komitmen sebelum pemilu dengan saat jalani pemilu itu berbeda. Kedua, kalau di negara bijaksana, jangan mainkan formasi calon, tapi harus membubarkan partai yang berlatar sara, berlatar identitas. Mengapa saya bilang jangan mainkan di calon? Karena apa? Tidak ada politik identitas, tidak ada politik sara. Kita akan mainkan calon. Maka yang kita pertimbangkan adalah yang penting dia yang tokoh yang bisa meredahkan isu sara, meredahkan politik identitas. Kita lupa bahwa kalau terpilih ini nih kinerjanya bagus enggak ke depan. Jangan hanya yang penting tenang dan terpilih, tapi yang penting tenang, terpilih plus berkinerja baik ke depan. Saya ambil contoh ya seperti Pak Jokowi kemarin 2019. Dia memilih Pak Kiai Ma'ruf Amin. Terus terang ya, sudah sesepuh itu harusnya sudah istirahat. Harusnya sudah jadi bapak bangsa, jadi penasihat. Tapi harus jadi wapres, cawapres. Tentu harapan Pak Jokowi dan kelompoknya itu pada waktu itu untuk meredahkan kelompok Islam tertentu. Akhirnya pilihlah Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ini jujur ya. Setelah terpilih sampai sekarang, produktivitas Kiai Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak kelihatan. Tenggelam sama sekali. Tenang. Berbeda jauh dengan Yusuf Kala ketika berpasangan dengan Pak Jokowi periode pertama, ketika berpasangan dengan Pak SBY hidup. Bahkan dulu sampai ada yang mengatakan kayak matahari kembar, kayak dua presiden, karena presiden dan wakil presiden sama-sama dinamis, sama-sama punya mobilitas tinggi. Tapi ketika periode kedua Jokowi sekarang berpasangan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, seharusnya kalau kita mau mengatakan bahwa dalam prinsip manajemen publik, the right man on the right place, maka seharusnya tempat yang paling tepat untuk Kiai Ma'ruf Amin adalah di Dewan Penasihat Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Sekarang bilang One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. The right man on the right place. Harusnya di situ tempatnya Pak Kiai Ma'ruf Amin. Tetapi demi untuk ketenangan politik pada waktu itu, maunya supaya meredamkan politik identitas, politik sara, Pak Kiai Ma'ruf Amin dipakai. Ternyata setelah terpilih, produktivitas kurang bagus. Bukan berarti Pak Kiai Ma'ruf Amin ini tidak dihargai, bukan. Kan kita mau berpikir secara manajerial, the right man on the right place. Maka tempat terbaik, paling tepat untuk Kiai Ma'ruf Amin adalah Tim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden. Bukan Wapres, bukan Presiden. Tapi karena kita ingin formasi yang bisa menekan gejolak politik identitas, maka Kiai Ma'ruf Amin terpaksa harus jadi cawapres. Ke depan kalau kita mau formasi calon presiden dan cawapres yang kita mau mainkan untuk meredam politik sara
atau politik identitas, kita akan mengulangi cara yang sama. Kita hanya mempertimbangkan calon yang bisa meredam politik sara, politik identitas. Tapi kita akan mengabaikan kalau terpilih bagaimana produktivitasnya, bagaimana kinerjanya. Kita akan jatuh terantuk di batu sandungan yang sama nanti ke depan dan panjang. Jadi kalau di negara bijaksana, cara meredam politik identitas, politik sara, bukan dengan mengatur formasi calon presiden, calon wakil presiden, atau calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, bukan dengan caleg, tetapi dengan mencabut kembali akte-akte atau perizinan partai politik. Partai politik yang bernuansa sara dibubarkan, dicabut akte notarisnya. Jadi 2024 meskipun Pak Jokowi ingin supaya tidak ada lagi politik identitas, dan sekarang Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya sudah mencoba untuk mencari figur yang dianggap bisa meredam politik identitas atau politik sara, saya punya keyakinan tidak bisa. Politik sara tetap berjalan 2024 sampai seterusnya, sepanjang kita tidak mengatur dari segi akte notaris atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap partai politik di Indonesia. Kalau kita tidak dari situ, saya kira tidak bisa. Politik identitas, politik sara tetap menjadi mainan utama seperti biasanya sejak dulu. Kalau di negara bijaksana, hentikan politik sara atau politik identitas dengan cara mencabut atau membubarkan semua partai-partai yang beridentitas sara. Harus ditinggalkan semua partai-partai yang beraliran berhaluan nasionalis. Partai-partai yang menerima Pancasila, partai-partai yang tidak akan punya pilihan ideologi lain untuk menjadi dasar negara. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.